11 pemain terbaik pekan ke-21. Benarkah pemain Persib yang terkena Covid bertambah lagi? Kenapa Liga 1 tak dihentikan? Dan beberapa berita dari klub Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. PT LIB merilis 11 pemain terbaik pekan ke-21. Dari 11 pemain ini, Persib mendominasi dengan mengirim 2 pemainnya berserta juga sang pelatihnya Robert Rene Albert. 2 pemain itu adalah kiper Teja Pakualam dan bek Ahmad Jufrianto. Namun tak ada nama Kakang Rudianto sang penentu kemenangan Persib. Dan berikut 11 pemain terbaik pekan ke-21. Kiper Teja Pakualam dari Persib. 4 back ada Ahmad Jufrianto Persib, Arif Satria Persebaya, Emrio Fahmi Persija Jakarta, dan Ricky Fajrin Bali United. Trio lini tengah diisi oleh Taise Marukawa dari Persebaya, M Taufik dari Persik Kediri, dan Renan Silva dari Madura United. Sementara trio di lini depan diisi oleh Frifat Mbarga dari Bali United, Yosef Ejejari dari Persik Kediri, dan Carlos Fortes dari Arema FC. Sementara pemain terbaik pekan ke-21 jatuh pada penjaga gawang Persib Teja Pakualam. Pemain muda terbaik jatuh pada Emrio Fahmi dari Persija Jakarta. Sementara pelatih terbaik jatuh pada Robert Rene Albert dari Persib Bandung. Oke, ini ada berita atau artikel ya. Coba baca judulnya. 4 pemain bertambah lagi Covid di Persib. 16 pilar dipastikan absen kontra PSM. Jelas berita ini jika dibaca oleh supporter Persib pasti dagdikduk, cemas sekaligus bingung. Benarkah berita ini? Mari kita bedah bersama. Di dalam artikel ini dikabarkan, ingat, ini dikabarkan ya, 4 pemain lagi yang terpapar COVID-19 di Persib. Kabarnya ada Teja Pakualam, Beckham Putra, Abdul Aziz, dan Erwin Ramdhani. Itu kata artikel yang ada di berita ini ya. Oke, untuk membuktikan yuk kita cek ke situs resmi Persib. Di situs resmi Persib tak ada berita soal tambahan pemain yang terpapar COVID-19. Jadi jelas ya, berita ini masih sebatas rumor ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi yuk kita simak obrolan kami dengan bos Persib Bandung Teddy Cahyono. Menurut Teddy, semua itu tidak benar. Jika memang ada tambahan, pasti sudah diumumkan oleh pihak Persib Bandung. Jadi, untuk para bobotoh, doakan saja agar para pemain Persib yang terpapar COVID-19 bisa segera pulih dan bisa segera bergabung dengan tim lagi. Amin. Sementara itu, kegemilangan kiper Persib Teja Pakualam di musim ini, apalagi di laga terakhir, membuat namanya direkomendasikan oleh PSSI untuk direkrut menjadi bagian punggawa Timnas Indonesia. Teja diisukan akan menggantikan 1 di antara 4 penjaga gawang Timnas yang ada saat ini, yaitu Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Syahrul Trisna, dan Emery Yandi. Kabarnya Emery Yandi lah yang akan digantikan oleh Teja Pakualam. Namun justru keinginan PSSI ini ditolak habis-habisan oleh Bobotoh. Bobotoh menilai jika PSSI mengambil Teja, ini artinya sama saja PSSI memang sengaja ingin Persib tak juara musim ini. Pasalnya musim ini Persib hanya bertumpu pada Teja di tengah mandulnya para penyerang Persib. Bahkan para bobotoh akan mendemo Persib dan PSSI jika Teja sampai dipanggil ke Timnas. Teja terakhir kali membela Timnas Indonesia pada 2016 dan mampu membawa Indonesia runner-up SEA Games kala itu. Dari Persebaya,
Setelah mengkonfirmasi 3 pemainnya terpapar virus COVID-19, namun hingga saat ini belum juga disebutkan identitas 3 pemain tersebut. Namun dari data situs transfermarkt.com terlihat jelas 3 pemain ini adalah Reva Adi Utama, Adi Setiawan, dan Akbar Firmansyah. Di situs Transfermarkt 3 pemain ini berpalang merah. Namun benarkah 3 pemain ini yang terpapar COVID-19? Di laga terakhir kontra PSIS Semarang, memang 3 pemain ini tak ada dalam line up maupun cadangan. Dan berikut daftar tim yang pemainnya terpapar COVID-19. Banyak netizen yang bertanya, jika memang begitu banyak pemain yang terpapar COVID-19, lalu kenapa liga tak dihentikan atau dipindahkan penyelenggaraannya? Akhirnya, rasa penasaran netizen ini menimbulkan berbagai spekulasi. Ada spekulasi yang positif, namun tak sedikit spekulasi yang berbau negatif. Yang berpikiran positif berpendapat jika Liga 1 sudah tinggal 7 pertandingan lagi, jadi tanggung jika harus dihentikan. Namun, yang berpikiran negatif adalah 2 tim kesayangan PSSI masih berada di puncak, yakni ARI. Jika liga dihentikan di pekan ke-21, tentunya Arema juaranya. Sementara PSSI dan PT LIB takut pada Bayangkara yang notabene adalah milik polisi. Andai saja di pekan ke-21 Bayangkara FC berada di puncak, pasti liga sudah dihentikan dan otomatis Bayangkara FC keluar sebagai juaranya. Namun ternyata Arema yang ada di puncak. Indikasi musim ini liga disetting agar Bayangkara FC jadi juara memang sudah terlihat jelas sejak awal. Mulai dari Bayangkara mendapatkan banyak sekali hadiah penalti, insiden CEO Bayangkara FC dengan pelatih Persib yang tak dapat sanksi, hingga kasus COVID yang menimpa pemain di mana tak satu pun pemain Bayangkara FC yang terpapar, tapi pemain dari klub lain banyak yang terpapar, dan juga berbagai kontroversi wasit lainnya di setiap laga Bayangkara FC. Namun semua ini baru dugaan dari para netizen. Silahkan berpendapat sendiri benar atau tidaknya. Dari PSIS Semarang, hasil minor yang terus didapatkan PSIS Semarang membuat para supporter PSIS Semarang Panser Biru geram. Para Panser Biru mengkritik kualitas striker baru PSIS asal Jamaika Cephon Walsh. Menurut para Panser Biru, Walsh tak jauh lebih baik ketimbang dari Bruno Silva. 2 laga sudah, namun Walsh baru mampu cetak 1 gol. Bahkan para Panser Biru mengatakan jika Walsh cuma bisa joget, isone mung joget tok. Itu ucapan para Panser Biru. Sebagian supporter PSIS ini menyayangkan hengkangnya Bruno Silva. Namun seperti apapun keluh kesah Panser Biru, semua ini sudah terlambat. Pasalnya Bruno Silva tak akan bisa memperkuat PSIS lagi hingga akhir musim. Ya, mungkin musim depan balik lagi ke PSIS, tapi dengan status yang berbeda, yakni sudah naturalisasi. Mantap kan? Teka-teki kemana penyerang Persija asal Kroasia Marko Simic akan pindah musim depan terus bergulir. Ya, kabarnya ini adalah musim terakhir Simic di Persija setelah manajemen Persija merasa tak puas dengan performa Simic musim ini, khususnya di putaran kedua ini. Hampir di setiap laga, khususnya di putaran kedua ini, Simic selalu digantikan. Bahkan di laga terakhir kontra Persiraja, Simic digantikan di pertengahan pertandingan, tepatnya di menit ke-51. Sejumlah spekulasi pun bermunculan, mulai dari jika Simic akan ditukar dengan William Pluim dari PSM, mengingat 2 klub ini memang akrab, hingga Simic akan bergabung dengan Bayangkara FC musim depan menggantikan Ezechiel Duasel yang kabarnya akan kembali ke Persib Bandung dan berduet dengan Ciro Alves di Persib.
Selain Simic, gelandang asal Nepal Rohit Chan pun kabarnya akan menjadi musim terakhir di Persija. Kabarnya Persija terus mendekati Paulo Gali dari timnas Timor Leste, membuat Rohit Chan pun kian terancam di Persija. Memang Liga 1 2021-2022 belumlah usai, namun rumor sejumlah pemain yang akan datang dan akan dilepas bukan berarti padam. Selalu saja ada rumor di klub-klub tanah air. Mulai dari Persipura yang kabarnya akan mendatangkan Zarahan Kranger dan mantan penyerang Persebaya Amido Balde, PSS Sleman yang kabarnya akan kembali menghadirkan duo gelis, Persib yang kabarnya akan menduetkan EJ dan Ciro Alves, Persija yang kabarnya akan menduetkan Fluim dan Paulo Gali, serta berbagai rumor klub-klub lainnya di tanah air. Semua itu tentu akan ada di musim depan dan dimulai dari saat ini. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.